Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pip Code Studio bersama saya Apip Saipuloh. Di video kali ini kita akan lanjutkan series GraphQL dasar di mana kita akan men-set up GraphQL server. Salah satu yang bisa kita gunakan kalau kita mau membuat GraphQL server adalah menggunakan Apollo GraphQL, di mana mereka mempunyai Apollo server. Jadi Apollo server ini dia merupakan sebuah GraphQL server yang sifatnya open source atau gratis ya, kita bisa pakai, yang sudah kompatibel dengan berbagai macam GraphQL client termasuk Apollo client. Jadi kalau misalnya Apollo server itu kita pakainya di sisi backend, nanti kalau di front end kita pakainya Apollo client. Nah, ini adalah salah satu tools yang bisa kita gunakan untuk membangun aplikasi yang production ready. Artinya adalah siap kalau digunakan untuk production dan juga dia sudah mempunyai fitur self-documenting GraphQL API. Yang mana kita nggak perlu lagi bikin dokumentasinya. Ketika kita ngoding itu langsung dibikinin dokumentasinya sama Apollo-nya. Nanti kita akan lihat seperti apa. Nah, kita bisa pakai Apollo server ini ya sebagai GraphQL server tersendiri, atau juga kita bisa menambahkan ke existing Node.js apps yang berjalan di atas Express misalnya. Kalau misalnya kita pakai Mern Stack Apps ya. Kita akan coba untuk lihat di dalam getting started-nya kalau kita mau bikin sebuah project baru menggunakan Apollo server ini. Nah, ada dependencies yang harus kita install. Yang pertama adalah GraphQL dan yang kedua adalah @apollo/server. Jadi kita akan coba untuk initiate project-nya. Silakan teman-teman untuk membuka Visual Studio Code-nya, buka folder baru, kemudian kita akan coba buka terminal ya. Kalau terminalnya belum terbuka, teman-teman bisa ke bagian atas ada terminal, diklik aja terus ada new terminal atau komennya itu Ctrl+Shift backtick. Yang belum tahu backtick itu ada di mana? Itu ada di sampingnya tombol 1 di keyboard. Jadi kita buka terminal. Nah, kemudian yang pertama yang akan kita lakukan adalah menginisiasi project Node.js dengan mengetikkan npm init-y. Ini tinggal diklik enter, nanti akan dibikinin sebuah file namanya package.json. Kemudian setelah itu saya akan tambahkan sebuah konfigurasi, yaitu adalah type di sini, di mana saya akan coba gunakan modul ya. Biar nanti ketika saya membutuhkan package tertentu dari Node Modules, saya nggak pakai require, tapi pakainya import. Nanti kita coba lihat. Langkah selanjutnya adalah melakukan instalasi package-package yang dibutuhkan untuk menjalankan Apollo servernya. Berarti kita perlu npm i, ya ini untuk menginstal. Kemudian yang kita butuhkan adalah GraphQL dan juga @apollo/server. Tapi supaya teman-teman dependencies-nya sama dengan saya, versinya, saya akan tambahkan versi di belakangnya. Jadi GraphQL ini saya akan gunakan versi 16.8.1 serta Apollo server saya akan gunakan versi 4.10.4. Nah, ini salah satu versi yang terbaru saat ini ya. Nah, jadi ini npm i GraphQL @16.8.1 dan juga @apollo/server 4.10.4. Ini tinggal diklik enter, tunggu sampai instalasinya selesai. Oke, instalasinya sudah selesai. Kita akan coba sekarang, ini bisa kita langsung jalankan sebetulnya. Tapi saya pengen, kalau misalnya nanti ada perubahan di filenya, pada saat saya save, itu akan langsung melakukan auto reload. Nah, untuk itu saya akan install sebuah package yang lain, yaitu adalah NodeMoon ya. Tapi ini harus kita simpan sebagai dev dependencies. Sehingga saya berikan flagging -d besar. Kemudian saya tambahkan juga versinya. Siapa tahu teman-teman mau samaan dengan saya lagi ya. Versinya ada di 3.1.0. Kita enter. Oke,
Sudah, sekarang kita akan coba untuk bikin sebuah file, yaitu adalah index.js. Oke, nah ini sudah terbuat. Dan juga saya mau ingatkan kembali, sebetulnya di video pertama saya sudah berikan kisi-kisinya terkait dengan extension yang harus teman-teman install. Yang harus teman-teman install extensionnya, yang pertama adalah ini. Ini adalah GraphQL Language Feature Support. Dan satu lagi yaitu adalah GraphQL Syntax Highlighting. Dua-duanya dari GraphQL Foundation. Silakan teman-teman untuk install ya dua-duanya. Ini untuk mempermudah kita kalau kita mau ngoding pakai GraphQL. Kalau teman-teman pengen install extension-extension yang lain yang bisa mempermudah kita untuk proses development React terutama, karena nanti kedepannya juga kita mungkin akan coba hubungkan GraphQL ini dengan React. Silakan teman-teman ikuti video berkaitan dengan rekomendasi VS Code extension untuk React developer yang sudah saya upload di beberapa minggu yang lalu. Oke, kita kembali ke codingan kita. Nah, sekarang kita akan coba untuk men-set up Apollo servernya. Jadi yang pertama yang akan saya lakukan adalah import dulu Apollo server. Ya, ini dari @apollo/server. Kemudian setelah kita import, kita akan coba untuk import start standalone server. Ya, ini juga sama dari @apollo server/standalone. Jadi kita butuh Apollo server dan start standalone server. Kemudian yang perlu kita siapkan yang pertama adalah servernya. Jadi saya akan tulis di sini const server sama dengan new Apollo server. Nantinya dia akan membutuhkan parameter konfigurasinya. Tapi nanti kita siapkan belakangan dulu. Kemudian saya akan coba buat seperti ini. Kita destructuring aja. Const URL sama dengan await start standalone server. Diikuti dengan parameternya. Yang pertama adalah servernya. Kemudian kita akan coba bikin kayak gini. Listen, dia objek, ada port 4000. Jadi kita akan jalankan aplikasinya di port 4000 nantinya ya. Kemudian kalau sudah jalan, saya akan coba console.log server ready at URL. Nah, jadi seperti ini ya. Ini sudah, tinggal kita bikin di sini nanti untuk konfigurasi Apollo servernya. Kita coba jalankan dulu. Untuk menjalankannya, itu kita bisa gunakan command node index.js sebetulnya ya. Tapi ini kalau kita ubah, kita harus matikan lagi servernya. Tadi kita sudah menginstal nodemon. Kalau mau pakai nodemon harusnya bisa pakai npx nodemon untuk menjalankan index.js-nya. Ini tinggal di enter. Nah, ini sudah jalan tapi ada crash. Nah, kita lihat di sini katanya query root type must be provided. Oke. Nah, ini karena kita belum konfigurasi si Apollo servernya ya. Nah, untuk melakukan konfigurasinya, saya akan menyiapkan dua buah variabel. Yang pertama adalah type depth ya, atau tipe definition gitu ya. Ini type definition, dia nanti akan berupa backtick seperti ini ya. Kemudian ada satu lagi yaitu adalah resolvers. Nah, jadi saya akan siapkan sebuah data ya. Jadi kita definisikan dulu datanya ya. Untuk mendefinisikan data kita bisa gunakan seperti ini. Hashtag GraphQL ya di dalam backtick ini. Kemudian kita bisa enter aja ini. Lalu kita akan masukkan seperti ini, type. Kemudian kita akan coba untuk lakukan query. Nah, nanti query ini yang nanti bisa kita akses ya untuk mengakses data yang lainnya. Misal di sini saya akan tulis query hello yang mana dia akan mengembalikan string. Ini contoh saja dulu ya. Jadi nanti kalau kita akses query hello maka kembalian datanya adalah berupa string. Nah, kemudian kalau misalnya nanti kita mengirimkan query tertentu ke dalam Apollo servernya, maka dia akan dihandling oleh resolver. Jadi nanti di sini di dalam resolver kita akan bikin query seperti ini. Kemudian kalau misalnya query-nya adalah hello, maka saya mau menjalankan sebuah function. Nah, seperti ini ya. Saya akan return
hello world. Oke. Jadi tadi kita definisikan dulu ada query apa, query-nya ada hello gitu ya. Terus kalau misalnya kita memanggil query hello, maka kita jalankan fungsinya ya. Jadi di sini pada saat kita panggil hello, return hello world. Nah, di dalam Apollo server kita akan kirimkan dua hal tersebut. Yang pertama adalah type devs-nya dan yang kedua adalah resolver-nya. Jadi inilah konfigurasinya. Sebetulnya ini bisa saja kan kita lakukan juga di sini ya. Jadi tinggal langsung aja type devs, kemudian bikin kayak gini, query gitu ya. Cuman kan nanti kalau misalnya banyak, ini agak ribet. Makanya dipisahkan saja dan langsung di-assign seperti ini untuk type devs dan juga resolvernya. Sekarang kalau kita buka terminal harusnya localhost 4000 itu sudah siap dan tidak ada error ya. Nah kita akan coba untuk buka di browser. Kita buka localhost 4000. Nah dia akan menjalankan Apollo servernya. Nah, jadi ini tampilan awalnya. Ini juga nanti bisa kita manfaatkan untuk melakukan request ya, ke dalam GraphQL-nya dan nanti akan menampilkan responnya di sini. Ini mirip seperti dengan Postman ya kalau kita pakai REST. Nah, kalau pakai Apollo ini langsung ada tools-nya di sini dan dia sudah terdokumentasi dengan baik. Contoh, ketika kita melakukan query, apa yang akan kita query? Yang akan kita query adalah hello misalnya ya. Jadi kita panggil hello. Dan nanti udah ada di sini ya. Apa aja yang bisa kita panggil. Nanti kita lihat kalau misalnya aplikasi yang kita bangun itu sudah mulai banyak query-nya. Contoh, kalau kita mau melakukan operation, kita bisa tulis query seperti ini, diikuti dengan nama query-nya. Misalnya di sini get hello gitu ya. Terus apa yang akan kita panggil ya? Query yang mana? Yaitu adalah yang hello. Kalau saya run ini, maka responnya adalah hello world. Jadi ketika saya melakukan query ke dalam GraphQL Apollo server ini, kalau misalnya kita melakukan query ke GraphQL dengan memasukkan hello di dalamnya, maka otomatis dia akan memanggil resolvernya, yaitu yang ini, hello. Dan hello ini merupakan sebuah function yang berisi return hello world. Kalau ini saya ubah, misalnya jadi Afif Saifullah, saya save. Ini kita nggak perlu lagi matikan dulu servernya, dia langsung nge-restart servernya. Dan ini nggak perlu kita refresh lagi. Kalau saya get hello langsung berubah jadi Afif Saifullah. Gitu ya. Jadi kita bisa cek juga di sini ya, bisa kita lihat ada skema ya, bahwa skemanya ini query katanya ya. Query type is a special type that defines the entry point of every GraphQL query. Jadi ini adalah nantinya sebagai entry point-nya. Nah, di mana kita sudah mendefine hello di sini ya, yang mengembalikan berupa string. Dan bahkan kita juga sebetulnya kalau misalnya bingung ya, ada query apa aja, ini kita bisa control space. Nanti akan muncul ya suggestion-nya seperti ini. Misalnya hello. Atau juga kita bisa masuk lewat sini ya. Ini bisa kita tambah gitu ya. Kalau mau dimasukkan klik aja nanti masuk. Nah ini juga sebetulnya bisa ditambahkan sebagai collection ya, tapi harus login terlebih dahulu. Itu ya. Nanti kita akan coba untuk explore lebih jauh. Ini juga bisa ditampilkan secara tabular ya seperti ini. Atau mau berbentuk JSON seperti ini ya. Nah nanti JSON ini kan yang bisa kita tangkap di sisi front end. Kita akan coba lagi ada query yang lain. Misalnya adalah greeting. Dia mengembalikan string. Terus di sini kita panggil greeting. Oke, kita return hello world. Atau kita balik lah ya. Greeting return Afif Saifullah, hello world kita pindahkan ke yang hello. Kalau kita tunggu, nanti akan muncul juga di sini ya, ada field baru yaitu adalah greeting juga. Nah ini bisa kita panggil juga. Nanti request yang kita kirimkan yaitu adalah saya mau ngambil hello dan juga greeting. Nanti yang dikembalikan datanya juga ada hello dan greeting. Ya, jadi kita bisa pilih keduanya. Atau kita mau pilih salah satu aja. Greeting aja. Kita bisa panggil juga. Nah ini enaknya GraphQL. Datanya bisa kita atur, kita butuh data apa aja, kita bisa masukkan di sini. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Untuk video kali ini, kita hanya kenalan dulu dengan tools dari Apollo servernya. Ya, di video berikutnya kita akan coba gunakan data yang lebih real. Dan kita akan coba ulik lebih dalam mengenai query ini ya.
Untuk itu jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.